Ya, selamat berjumpa lagi dengan Mat baru di sini. Ya, hari ini lumayan cerah ya di pagi-pagi ini. Mari kita ambil bukunya. Nah, ini dia buku pelajaran matematika Mat Badru ya. Terlebih dahulu kita lihat di sini eh, apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai baris dan deret aritmetik ya. Nah, di sini ada apa saja ya, baris dan deret aritmetika dan geometri ya, maksudnya itu. Sini ada aritmetika dan ada juga geometri ya. Nah, itu. Nah, masing-masing di sini ada dua ciri khasnya ya. Ada ciri khasnya. Yang pertama, pola sukunya ya. Untuk aritmetika seperti ini ya, dan untuk geometri seperti ini. Jadi berbeda ya, lihat. Ini A tambah N min 1 kali B ya. Jadi ciri khasnya di sini ada B ya. Kalau sini ada R atau rasio ya. A dikali rasio pangkat N min 1 ya, itu. Nah, sedangkan B itu adalah suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya ya. UN tambah 1 kurangi UN. Kalau ini di sini rasio UN tambah 1 dibagi UN. Kalau ini mah dikurangi ya, kalau ini dibagi ya, rasio perbandingan seperti itu ya. Kalau ini beda ya. Kalau beda selisih gitu ya. Nah, lalu untuk SN-nya, nah ini seperti ini ya. Atau kalau untuk geometri, nah seperti ini. Jadi R pangkat N kurangi 1 ya. R min 1. Nah ini juga kalau R-nya lebih kecil dari 1, makanya dibalik ya. Jadi 1 dikurangi R ya. 1 kurangi R. Kalau ini juga sebetulnya ada rumus yang lainnya. Ini nih yang di notasi sigma pernah dibahas ya. Kalau di geometri ada S hingga. Nah, S hingga. Nah, tapi ini untuk yang R-nya lebih kecil dari 1. Makanya lihat di balik rumusnya. Ya, 1 min R. Ini juga kalau R-nya lebih kecil dari 1. Ya, ini dibalik. Ini dibalik gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itulah ya. Ya, mari kita kupas ya setelahnya. Apa aja dalam baris dan deret ini ya. Ini rumus-rumus awalnya ya. Rumus awal ini sebetulnya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Tapi sekarang kita bahas langsung ke bentuk soal ya. Bentuk soal aja. Jadi biar pengaplikasiannya langsung ya. Nanti aja kalau mengenai teori awalnya bisa dibahas lagi ya. Nanti akan dibikin videonya lagi. Nah, ini sini ada sebuah baris ya. Lihat di sini baris pertama 25, kedua 21, ketiga 17 ya, suku ke 1 2 3 4, suku keempatnya 13 ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-20 ya. Nah, berarti kita harus ketahui dulu suku pertamanya atau A ya. Suku pertamanya sini adalah 25. Lalu kita cari di sini bedanya ya, beda karena ini merupakan deret aritmetik ya yang memiliki beda. Bedanya ini suku sesudahnya 21 dikurangi 25 atau 17 kurangi 21 ya, sama dengan min 4 ya. Nah ini jadi A-nya udah dapat, bedanya udah dapat, tinggal cari U20 ya. U20 ya tinggal masukkan aja ke rumusnya. Ini U20 adalah suku pertama 25 dikali N ya, N-nya 20 ya, 20 kurangi 1 dikali min 4 ya. Ini sama aja dengan 20 kurang 1 adalah 19 ya, dikali min 4. Ini sama aja dengan 19 kali min 4 itu min 76. Jadi 25 ditambah min 76 sama aja dengan 25 kurangi 76, yaitu min 51. Itu seperti itu ya. Ini deret aritmetik yang pertama. Yang berikutnya, kalau diketahui suku ke-7 adalah 19, lalu suku ke-13 itu adalah 37, lalu ditanyakan suku ke-20. Di sini tidak diketahui A-nya berapa, ya, bedanya berapa. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya kita rumuskan lagi. U13 itu adalah A tambah 12 kali B.
ingat ya, N-1. Jadi kalau 13 berarti 12. Jadi kalau U7 itu adalah 6B. Jadi kalau 13 itu 12B, U7 6B. Nah, ini U13 dikurangi U7 itu sama dengan, nah, 6B. Ya, 12 kurangi 6B, ya 6B. Ya, 6B. 37 kurangi 19. Ya sama aja dengan begitu ya. 37 kurangi A, habis ya. 37 kurangi 19, 18. Jadi 12B kurangi 6B, 6B menjadi 6B. 6B-nya itu 18. Nah, berarti bedanya ya, bedanya itu adalah 18 bagi 6 ya, atau sama dengan 3 ya. Nah, jadi U20 dikurangi U13 itu sama dengan 7B. Sama dengan 21. Di mana 21 ini? Karena kan 6B itu 18. Kan bedanya 3. Jadi 18 tambah 3 ya. Jadi 7B itu udah 18 tambah 3 sama dengan 21. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai U20, yaitu suku ke-13 ya, 37 ditambah ini, tambah 21 ya. Jadi U20 ini sama dengan, nah, suku ke-37 tambah 21 sama dengan 58. Betul sekali, betul sekali. Ya, betul sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bentuk soal cerita. Di sini ada sebuah tali dibagi menjadi 10 bagian yang panjangnya masing-masing membentuk deret aritmetika. Apabila yang paling pendek panjangnya 5 cm dan yang paling panjang 41 cm, maka panjang tali sebelum dipotong adalah, nah, jadi di sini kita sini ada angka-angka ya, ada 10, ada 5, ada 41 ya. Jadi pertama N-nya itu adalah ini. Karena ini 10 bagian berarti kan jumlah seluruhnya ini 10 ya. Lalu di sini ada 5, ada 41 ya. Kita jadikan A, yang A itu saya jadikan 45. Maka yang ini menjadi UN atau U10 ya. U10-nya ini 41. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita udah dapat N-nya, udah dapat A-nya, udah dapat U10-nya. Tinggal mencari S10 ya. Nah, S10-nya kita gunakan rumus di mana N dikali suku terakhir ya, 41 tambah suku awal ya, 5. Jadi 41 tambah 5 dibagi 2 ya. Ini sama dengan 230 cm ya. Jadi kita mengetahui panjang talinya adalah sebelum dipotong itu adalah 230 cm. Seperti itu ya. Ini sama aja dengan S10. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke kan barusan itu deret aritmetika, sekarang ke deret geometri ya. Deret geometri di sini misalkan ada suku ke-7 384, lalu ada rasionya 2 ya. Lalu yang berikutnya ditanyakan adalah suku ke-10. Di sini diketahui suku ke-7, rasio yang ditanyakan adalah suku ke-10. Bagaimana cara mencarinya? Langkah-langkah mencarinya yaitu adalah kita rumuskan U7 itu adalah A kali rasio pangkat 6 ya. Karena Rn pangkat min 1 ya. Jadi 7 berarti ini 6 ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai ininya apa? Nilai A-nya karena rasionya udah dapat ya 2 pangkat 6 ya. Nah, dari sini maka 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. Jadi A-nya, nah dari sini kita bisa mengetahui kan tadi U7 itu 384 ya. Maka A-nya adalah 384 bagi 64 sama dengan 6. Seperti itu. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang saya tanyakan adalah U10 atau A R pangkat 9 ya, R pangkat 9. Nah, R-nya kan 2 ya. A-nya 6. Jadi ini 6 kali 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9 itu adalah 512 ya. Jadi 6 kali 512 ya. Jadi sama dengan 3072 ya, seperti itu. Oke ya, 6 kali 5 itu 3000, 6 kali 12 72 ya, 3072. Oke, ke soal berikutnya ya. Nah, di sini diketahui A sama dengan 64, lalu U4-nya 1. Lalu yang tanyakan adalah U kelima. Ya, di sini diketahui A-nya suku keempat, yang tanyakan ini suku kelima. Ya. Nah, bagaimana langkah berikutnya adalah
maka kita harus seperti tadi ya, dirumuskan dulu ya. Jadi U4 itu adalah A kali R pangkat 3 ya. Dimana A-nya udah diketahui, jadi di sini kita bisa menemukan nilai rasionya ya. Kalau tadi kita mencari nilai A-nya karena diketahui rasionya, nah kalau sekarang kita mencari rasionya karena diketahui A-nya ya. Nah dari sini 64 kali R pangkat 3 ya. Ini dimana U4 itu sudah sama dengan 1 ya. Nah, sama dengan 1. Nah, dari sini maka nilai R ya. R pangkat 3 itu adalah 1 dibagi 64. Jadi ini diakarkan ya, akar 3 ya, akar 3. Akar 3 dari 1/4 itu adalah 1/4 ya. Kenapa 1/4? Karena 4 pangkat 3 itu adalah 64. Ya, seperti itu. Nah, ini R sudah dapat ya. R sudah dapat. Nah, langkah berikutnya adalah mencari U5. U5 itu adalah AR pangkat 4. Nah, A-nya 64 ya. R-nya 1/4 pangkat 4 ya. Jadi ini. Nah, kita ketahui di sini 64 itu adalah sama dengan 4 pangkat 3. 1/4 itu adalah 4 pangkat min 1. Jadi di sini 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat min 1 ya. Tuh, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat min 4. Ini karena min 1 kali 4 ya, jadi min 4. Nah, jadi sama aja dengan 3 kurang 4. Jadi 4 pangkat 3 kurang 4 atau 4 pangkat min 1. Atau sama dengan 1/4. Inilah. Jadi nilai U5 ini ya. Nilai U5 adalah 1/4 ya, atau sama dengan 4 pangkat min 1. Seperti itu. Nah, kita masuk ke soal cerita. Nah, di sini soal cerita ya. Di sini ada bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit pada waktu 15 menit. Pertama, banyaknya bakteri ada 400. Banyak bakteri pada waktu 30 menit pertama adalah berapa bakteri? Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini berkembang biak 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama 400. Berarti 5 menit berikutnya yaitu menit ke-20 400 kali 2 ya. Di 20 menit itu sama dengan 800 karena 400 kali 2. 5 menit berikutnya yaitu 25 menit 800 kali 2 1600. Nah, 5 menit berikutnya ini 30 menit ya. Nah, 30 menitnya adalah 1600 kali 2 berapa? 3200. Jadi ada 3200 bakteri. Tapi ini kita belum pakai rumus ya. Ini secara manual aja ya, biar lebih cepat ya gitu. Jadi dalam pengerjaan ingat ya. Jadi kita tidak usah terpaku dengan rumus ya. Tapi kita harus mengerti hakikatnya gitu ya. Oke. Nah, contoh ini masih soal cerita ya. Sebuah bola dipantulkan dari ketinggian 2 meter. Setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 3/4 kali sebelumnya. Panjang lintasan bola berhenti adalah. Nah, di sini sebetulnya ini tuh menggunakan rumus deret geometri Tahingga ya, yang itu yang S Tahingga itu. Nah, tapi di sini ada yang tanyakan sini adalah panjang lintasan bola. Nah, jadi kita harus ketahui dulu definisi panjang lintasan bola itu apa gitu ya. Jadi panjang lintasan bola itu sama dengan ketinggian ditambah 2 kali ini jumlah tahingga itu ya. Nah, ya ketinggiannya 2 meter ya, jadi kita tinggal mencari jumlah tahingganya. Nah, sini lihat ada ketinggian pertama 3/4 kali sebelumnya ya. Jadi di sini nilai A-nya itu adalah 3/4 dikali 2 ini 6/4. Jadi ini untuk dimasukkan ke rumus rumus dari tahingga. A-nya itu menjadi 6/4. Rasionya 3/4. Ya, jadi di sini kita ganti A-nya ya. Menjadi 6/4, 1 kurangi 3/4. Ya, jadi S tahingganya 6/4 dibagi 1 dikurangi 3/4. Itu sama dengan 1 kurangi 3/4 itu kan 1/4 ya. Kan 1 itu kan 4/4. 4/4 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Jadi 6/4 dibagi 1/4 coret-coret jadi 6 bagi 1 sama dengan 6. Nah, ya sama dengan 6. Nah, ini S tahingganya udah dapat, tinggal masukkan ke rumus ini.
Jadi panjang lintasan itu sama dengan ya ketinggian ditambah 2 kali 6 ya. 2 kali 6 itu adalah 12 ya. 2 tambah 12 sama dengan 14 meter ya, begitu. Nah, begitu ya untuk hari ini ya. Sekian untuk pertemuan hari ini ya. Jadi itu yang kita bahas, jadi deret aritmetik sama deret geometri ya. Jangan lupa apa ini subscribe Mat Badru. Oke, nah terima kasih.